Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita melangkah, kita libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Terlebih kita akan didasari kehidupan kita dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau di dalam terjemahan lain, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 ini dikatakan di sana, tetapi segala sesuatu berasal dari Allah yang telah membuat kita berdamai dengan dirinya sendiri melalui Kristus dan telah memberi kita pekerjaan untuk berdamai. Di dalam kehidupan kita, Allah telah menebus segala dosa-dosa kita yang tadinya hubungan manusia dengan Allah Bapa terkendala oleh yang namanya dosa. Tetapi dengan karya keselamatan yang daripada Tuhan di atas kayu salib, itu mendamaikan kita sehingga hubungan kita dengan Allah Bapa kembali terjalin. Di dalam kehidupan kita tidak hanya berhenti hanya karena kita sudah diselamatkan, terus karya Allah berhenti sampai situ. Tidak, tetapi karya Allah dalam kehidupan kita ada kelanjutan demi kelanjutan. Dari kasih karunia satu kepada kasih karunia yang lain. Dan tidak hanya itu saja, ada pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca atau kembali di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 tadi, dikatakan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam kehidupan kita, kita dipercayakan untuk kita melakukan pekerjaan pendamaian. Di dalam situasi apapun juga, kadangkala perjalanan kehidupan kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, ada gesekan-gesekan, ada hal-hal yang membuat hubungan kita itu terkendala atau rusak karena sesuatu hal. Entah itu hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan sahabat, hubungan kita dengan relasi dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita pelayanan atau pekerjaan untuk apa? Kita menjadi utusan daripada pendamaian atau kita diutus untuk senantiasa membawa damai. Di dalam kehidupan kita, Allah memberikan pekerjaan yang luar biasa. Ketika ada hubungan yang kita miliki, kita mengalami yang namanya keretakan, maka Alkitab mengajarkan bagaimana memperbaiki hubungan tersebut agar tidak menjadi celah bagi kuasa kegelapan itu apa? Menghancurkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita untuk kita menjadi duta perdamaian di antara kita? Yang pertama, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, berbicara kepada Tuhan sebelum berbicara dengan orang yang bersangkutan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu dan saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang pertama, kalau kita ingin memperbaiki suatu hubungan yang retak, kita berbicara dulu kepada Tuhan. Kita minta petunjuk dulu kepada Tuhan. Baru kita berbicara kepada orang yang berkonflik dengan kita, yang mengalami hubungan retak dengan kita. Ada satu contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat 1-20, bagaimana di sana dituliskan hubungan antara Esau dengan Yakub itu dipulihkan. Nah, ternyata Esau sebelum berdamai dengan Yakub, dia menjadi seorang pelarian, ya, dan dia kembali sebelum dia memulihkan hubungan dengan Esau, dia bertemu dengan Tuhan dan kita tahu ceritanya sampai pangkal pahanya terpelecok. Dalam keadaan seperti ini ada hal yang menarik, dan ketika dia ketemu dengan Esau sampai dia bersujud sampai 7 kali, Alkitab mengatakan. Dan ini karena apa? Karena Yakub kepingin menjadi dutanya Tuhan, yaitu duta perdamaian. Di dalam Kejadian 33 di sana dikatakan bagaimana perjuangan daripada Yakub untuk bertemu dengan Esau kakaknya yang sudah berpuluh-puluh tahun terpisah karena sebuah sakit hati, karena sebuah pertengkaran. Tetapi dalam hal ini Yakub dia minta petunjuk daripada Tuhan, dan apa yang terjadi? Ada rekonsiliasi, ada hubungan yang dikembalikan, hubungan yang retak itu
kembali menjadi satu. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita membuat suatu hubungan kembali itu, kita minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan kasih-Nya, Tuhan akan nyatakan pembelaannya di dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa berdamai. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi atau kita menyatakan hubungan yang retak itu kita kembalikan seperti semula. Yang kedua, yaitu di dalam Matius 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Dikatakan, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai Tuhan dulu. Dan di dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa hidup berdamai dengan sesama. Kita bersimpati, kita berempati kepada orang lain, dan kita memperbaiki hubungan yang retak. Berkat apa yang kita akan terima ketika kita menjadi duta perdamaian dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan disebut berbahagia dan kita akan disebut sebagai anak Allah. Mari pada hari ini kita membawa damai di dalam sekeliling kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau, ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu untuk kami menjadi duta perdamaian daripada Engkau. Mungkin ada hubungan yang mulai retak karena situasi, karena emosi dan sebagainya. Berikan kami petunjuk Tuhan, biarlah kami senantiasa membawa damai dimanapun kami berada, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam ya Tuhan Yesus lingkungan yang Kau perjalanan kehidupan kami. Memberkati umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dengan anugerah-Mu, dengan pemeliharaan yang daripada Engkau. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dengan hikmat marifat urapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami melangkah dengan membawa damai sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.